Selamat pagi semuanya. Di sini saya ingin membahas mengenai perbedaan morfem dan kata. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Margarita Irma Bianita dengan NIM 204114029 dari Sastra Indonesia Sanata Dharma Yogyakarta. Yang pertama, pengertian morfem. Morfem adalah satuan bentuk bahasa terkecil yang memiliki makna secara relatif, stabil, dan tidak dapat dibagi atas bagian bermakna yang lebih kecil. Terdapat juga beberapa pengertian morfem. Yang pertama, morfem berupa satuan lingual atau bentuk linguistik terkecil. Yang kedua, morfem tidak bisa dibagi lagi menjadi bentuk bermakna yang lebih kecil. Yang ketiga, morfem berupa satuan lingual bermakna. Dan yang terakhir, morfem berupa satuan lingual yang tidak memiliki persamaan bunyi arti walaupun sebagian atau dengan bentuk lain manapun. Klasifikasi morfem. Yang pertama, berdasarkan kebebasannya, jenis morfem dibedakan menjadi dua, yaitu morfem bebas dan morfem terkait. Yang pertama, morfem bebas. Morfem bebas adalah morfem yang tanpa keterkaitannya dengan morfem lain dapat langsung digunakan dalam petuturan. Misalnya morfem pulang, merah, dan pergi, yang berdiri sendiri tanpa bergabung. Yang kedua, morfem terkait adalah morfem yang harus terkait dahulu bergabung dengan morfem lain untuk dapat digunakan dalam petuturan. Misalnya, henti, juang, dan geletak yang membutuhkan morfem lain supaya memiliki makna. Selanjutnya, berdasarkan keutuhan bentuknya. Morfem ini dibedakan menjadi dua, yaitu morfem utuh dan morfem terbagi. Morfem utuh adalah morfem yang bagian-bagian bentuknya bersambungan, misalnya ter, per, pohon, lihat, pun. Yang kedua, morfem terbagi adalah morfem yang bagian-bagian pembentuknya tidak bersambungan, misalnya ke-an, dalam sebuah kemanusiaan. Bukan merupakan penjumlahan dua morfem ke dan an, tetapi satu morfem saja. Selanjutnya, berdasarkan kemungkinan menjadi dasar dalam pembentukan katanya. Morfem ini dibedakan menjadi dua, yaitu morfem dasar dan morfem afiks. Yang pertama, morfem dasar. Morfem dasar adalah morfem yang dapat menjadi dasar dalam suatu proses morfem. Dalam suatu proses morfologi. Misalnya morfem beli dan makan. Yang kedua, morfem afiks adalah morfem yang tidak dapat menjadi dasar dalam pembentukan kata, tetapi hanya menjadi unsur pembentuk dalam proses afiksasi. Selanjutnya, berdasarkan jenis morfem yang membentuknya. Jenis ini dibedakan menjadi dua, yaitu morfem segmental dan morfem supersegmental. Yang pertama, morfem segmental adalah morfem yang dibentuk oleh morfem-morfem segmental, yakni morfem yang berupa bunyi dan dapat disegmentasikan. Misalnya morfem lihat, ter, dan lah. Yang kedua, morfem supersegmental adalah morfem yang terbentuk dari nada, tekanan, dan intonasi. Dalam bahasa Indonesia tidak ditemukan morfem ini, tetapi hanya dapat ditemukan dalam bahasa Cina. Selanjutnya, berdasarkan kehadirannya secara konkret, morfem ini dibedakan menjadi morfem wujud adalah morfem yang secara nyata ada, sedangkan morfem tan wujud kehadirannya tidak nyata. Morfem tan wujud hanya ada dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, berdasarkan ciri semantik, morfem ini dibedakan menjadi bermakna leksikal karena di style font family Arial sans serif, font size 20 pt, line height 115%, MSO ANSI language in dalam dirinya telah memiliki makna seperti makan, pulang, dan pergi. Sebaliknya, morfem afiks seperti ber, ke, dan ter termasuk morfem tidak bermakna leksikal yang dapat langsung menjadi
unsur dalam pertuturan. Contoh morfem, misalnya ber, kean, wan, jalan, akan, rumah, datang, sedang, baca, baru, dan sebagainya. Salah satu contoh morfem yang terdiri dari 3 kata yaitu melempari, me, lempar, dan i, dalam kata dasar lempar. Selanjutnya adalah kata. Pengertian kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan, persamaan, dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Kata memiliki tujuan sebagai satuan gramatikal terkecil yang memiliki makna dan arti sehingga dapat disusun menjadi suatu kalimat, klausa, dan frasa. Unsur bahasa ini memiliki unsur penting dalam kebahasaan karena dapat menerangkan benda, waktu, sifat, dan lain-lain. Sebagai satuan gramatikal terkecil yang membentuk suatu kalimat, kata memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi subjek, fungsi predikat, fungsi objek, fungsi keterangan, dan fungsi pelengkap. Yang pertama, fungsi sebagai subjek adalah bagian dari kalimat yang menandakan apa yang sedang dibicarakan. Contohnya pada kalimat, mobilnya memiliki roda yang bagus. Mobil yang diikuti oleh partikelnya menandakan bahwa kata tersebut berfungsi sebagai subjek. Selanjutnya, fungsi sebagai prediksi. Merupakan bagian dari kalimat yang menandakan apa yang diucapkan oleh subjek dan biasanya harus mengandung unsur verba. Setelahnya, dapat diikuti oleh objek atau adverbia. Fungsi kata sebagai predikat memberi keterangan tentang apa yang dilakukan oleh subjek. Contohnya pada kalimat, ayah bekerja di kantor hingga sore hari. Bekerja sebagai predikat menjelaskan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh ayah di kantor hingga sore hari. Selanjutnya, fungsi sebagai objek merupakan bagian dari kalimat yang memiliki peran sebagai predikat atau yang mengalami suatu hal. Letak objek memiliki fungsi sebagai pemberi keterangan predikat. Contohnya pada kalimat, kakak membeli tas di toko dekat rumah. Tas sebagai objek memberikan keterangan terhadap barang yang kakak beli di toko dekat rumah. Selanjutnya, kata keterangan merupakan bagian dari kalimat yang berfungsi untuk memberikan keterangan terhadap unsur lainnya. Meskipun hadirnya tidak terlalu penting, namun dapat memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap suatu kalimat. Contohnya pada kalimat, kakak membeli tas di toko dekat rumah. Di toko dekat rumah merupakan keterangan yang memberikan penjelasan di mana kakak membeli tasnya. Keterangan tersebut tidak wajib untuk dimasukkan ke dalam kalimat. Namun, ketika Anda memasukkannya, pembaca tidak perlu bertanya lagi tempat kakak membeli tasnya. Selanjutnya, fungsi sebagai pelengkap. Sedikit sulit untuk menganalisis keberadaannya. Terkadang, ia dapat berfungsi sebagai keterangan dan atau objek. Contohnya pada kalimat, ayah bekerja di kantor hingga sore hari. Sore hari merupakan kata pelengkap karena melengkapi bekerja sebagai batas waktu, ia melakukan aktivitasnya di kantor. Contoh pada kalimat, kakak makan ayam. Ayam dapat berfungsi sebagai pelengkap dan objek secara bersamaan. Selanjutnya, jenis-jenis kata. Kata benda atau nomina adalah kata-kata yang merujuk pada bentuk suatu benda. Bentuk benda itu sendiri dapat bersifat abstrak ataupun konkret. Dalam bahasa Indonesia, kata benda terdiri dari beberapa jenis, sedangkan dari proses pembentukannya, kata benda terdiri dari dua jenis, yaitu kata benda dasar dan kata benda turunan. Kata benda dasar ialah kata-kata yang secara konkret menunjukkan identitas suatu benda, sehingga kata ini sudah tidak bisa lagi diuraikan ke bentuk lainnya. Contohnya, buku yang tertinggal di kelas itu milik Slamet. Yang kedua, kata benda turunan. Ialah jenis kata benda yang terbentuk karena proses afiksasi sebuah kata dengan kata atau afiks. Proses pembentukan ini terdiri dari beberapa bentuk,
yaitu yang pertama, verba plus an. Contohnya, makanan yang dimasak itu untuk korban badai. Yang kedua, pe plus verba. Contohnya, kakek itu seorang pelukis terkenal hingga saat ini. Yang ketiga, pe plus adjektiva. Contohnya, sebaiknya kita jauhkan diri dari sifat pemarah. Dan yang terakhir, per plus nomina plus an. Contohnya, di zaman yang maju ini masih ada perbudakan di Tangerang. Yang selanjutnya, kata kerja atau verba adalah jenis kata yang menyatakan suatu perbuatan. Kata kerja dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, kata kerja transitif, merupakan kata kerja yang selalu diikuti oleh unsur subjek. Contohnya pada kalimat, orang itu membeli makan di warteg seberang jalan. Yang kedua, kata kerja intransitif. Ialah kata kerja yang tidak memerlukan pelengkap. Contohnya pada kalimat saya tidur. Pada kalimat tersebut, kata tidur yang berposisi sebagai predikat tidak lagi diminta menerangkan untuk memperjelas kalimatnya, karena kalimat itu sudah jelas. Selanjutnya, kata sifat. Ialah kelompok kata yang mampu menjelaskan atau mengubah kata benda atau kata ganti menjadi lebih spesifik. Karena kata sifat mampu menerangkan kuantitas dari kelompok kelas, kata benda atau kata ganti. Selanjutnya, kata ganti. Kata ganti ini dipakai untuk mengganti benda atau sesuatu yang dipindahkan. Contohnya, kata ganti orang. Orang pertama tunggal, misalnya saya dan aku. Orang pertama jamak, misalnya kami dan kita. Orang kedua tunggal, misalnya kamu. Orang kedua jamak, misalnya kamu, kalian, Anda, kau, atau engkau. Orang ketiga tunggal, misalnya dia dan ia. Orang ketiga jamak, misalnya mereka dan beliau. Selanjutnya, kata keterangan adalah jenis kata yang memberi keterangan pada kata kerja, kata sifat, dan kata bilangan, bahkan mampu memberi keterangan pada seluruh kalimat. Kata keterangan dapat dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu kata keterangan tempat, misalnya di sana, kata keterangan waktu, misalnya sekarang, kata keterangan syarat, misalnya jikalau, kata keterangan sebab, misalnya karena. Selanjutnya, kata bilangan ialah jenis kelompok kata yang menyatakan jumlah, kumpulan, urutan, sesuatu yang dibedakan. Kata bilangan juga dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu kata bilangan tentu, contohnya 1, 2, 3. Kata bilangan tak tentu, contohnya semua, beberapa, seluruh. Kata bilangan pisahan, contohnya setiap, masing-masing, tiap-tiap. Kata bilangan himpunan, contohnya berpuluh-puluh, juta-juta. Kata bilangan pecahan, contohnya separuh, setengah, sebagian. Kata bilangan ordinal atau giliran, contohnya pertama, kedua, ketiga. Dan yang terakhir adalah kesimpulan perbedaan dari morfem dan kata. Morfem adalah unit terkecil dari tata bahasa yang memiliki arti, dan morfem tidak dapat dibagi lagi menjadi bentuk yang lebih kecil. Sedangkan kata merupakan satuan bahasa yang mempunyai arti atau satu pengertian. Sekian dari saya, jika ada salah sikap atau kata saya mohon maaf. Terima kasih.